Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Rahmawati dengan NIM 2210102023. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah. Di video ini, saya akan menjelaskan materi usul fikih yang berjudul Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taisir. Nah, kaidah masyaqqah tajlibu at-taisir itu merupakan salah satu kaidah paling umum yang memberikan keringanan besar bagi umat muslim mukallaf, sehingga banyak hal yang dapat lahir dari kaidah tersebut. Bahkan Imam Syatibi dalam buku Qawaid Fiqhiyah karya Ali Ahmad Nadawi menyatakan bahwa dalil-dalil dalam menghilangkan kesulitan atas umat ini nyaris sampai pada batas yang qad'i. Kaidah ini mencerminkan rahmat dan kemudahan dalam agama Islam yang tidak bermaksud membebani umatnya dengan kesulitan berlebihan. Dengan memahami dan menerapkan kaidah ini, umat Islam dapat menjalankan ajaran agama dengan lebih mudah dan relevan dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada kaidah pengertiannya. Secara etimologis, al-masyaqqah adalah al-ta'ab yang berarti kelelahan, kepayahan, kesulitan atau kesukaran. Sementara at-taysir berarti kemudahan. Kaidah ini masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh Islam bagi umat mukallaf, memberikan keringanan dalam kondisi tertentu. Nah, pengertian lainnya ada beberapa kaidah serupa dengan al-masyaqqah tajlibu at-taysir yang dapat dikembangkan untuk memberikan panduan bagi muslim mukallaf agar selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke dalam dasar hukumnya. Nah, salah satunya ada dasar hukum berdasarkan dalil Al-Quran yang terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78 yang artinya, berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam kitab ini Al-Quran, agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada jalan Allah. Dia adalah pelindungmu, dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kemudian ada dalil Al-Quran yang berdasarkan surat An-Nisa ayat 28. Artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena di luar kemampuan manusia, yang karena manusia itu sifatnya lemah. Nah, kemudian dasar hukum yang berdasarkan hadis. Sunnah Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa hadis yang memiliki makna terkait kaidah ini. Di antara yang paling dekat maknanya adalah kaidah dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, al-yahyudiyah wala an-narohniyah adalah kata ad-din bi al-hanifah al-samhah. Namakan agama dengan agama yang hanif mengandung arti kemudahan dan keluasan. Beberapa ulama klasik itu menerangkan makna-makna hadis yang berkaitan langsung dengan kaidah. Diantaranya, Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa dinamakan agama yang sangat mudah bila dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Dan hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Anas yang maknanya kurang lebih, mudahkanlah, jangan mempersulit, bersosialisasilah, jangan individualik. Kemudian ada dari Ibnu Daqiq Al-Lid menyebutkan bahwa tafsir dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW lebih menyukai umatnya untuk mengambil rukhsah ketika dalam keadaan butuh akan keringanan, dan janganlah membiarkan diri dalam keadaan sengsara. Kemudian kita masuk ke dalam cabang al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Yang pertama itu ada apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas, dan apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit. Nah, kaidah ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan. Seperti contohnya, boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan ketika sakit atau berpergian jauh. Karena sakit dan bepergian jauh merupakan suatu kesempitan, maka hukumnya menjadi luas, yaitu kebolehan berbuka. Akan tetapi, bila orang sakit itu sembuh kembali, maka hukumnya menjadi wajib puasa kembali. Yang kedua ada apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindahlah pada penggantinya. Seperti contohnya, kalau wudhu nggak ada air, maka kita boleh bertayamum.
Dan yang ketiga ada apabila yang tidak mungkin menjaganya, menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Contohnya itu pada waktu sedang berpuasa kita berkumur-kumur, maka tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa, maka hal itu masih bisa dimaafkan. Kemudian yang keempat ada keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan dalam hukum tidak salah digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Seperti orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh atau untuk berjudi atau berdagang barang-barang yang diharamkan. Maka kegiatan ini tidak boleh dilakukan. Dan yang kelima ada apabila satu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah arti kepada arti kiasannya. Contohnya, seseorang berkata, "Saya wakafkan tanah saya ini kepada anak Pak Bambang." Padahal semua tahu bahwa anak Pak Bambang sudah lama meninggal, yang ada hanyalah cucunya. Maka dalam hal ini, kata anak harus diartikan cucunya yaitu kata kiasan. Kemudian yang keenam, apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Seperti contoh, apabila seseorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalah anak dari orang yang meninggal. Kemudian setelah kita teliti dari akte kelahirannya, terdapat dia lebih tua dari orang yang meninggal dan diakuinya sebagai ayahnya. Maka perkataan tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya. Yang ketujuh, bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Contohnya, orang yang menyewa rumah yang diharuskan membayar uang muka oleh pemilik rumah. Apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin memperbarui dalam arti melanjutkan sewaannya, maka ia tidak perlu lagi membayar uang muka tersebut. Yang kedelapan, ada dimaafkan pada permulaan, tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Contohnya itu, seseorang baru masuk Islam, dia meminum minuman keras karena kebiasaannya sebelum masuk Islam. Karena ketidaktahuannya, maka orang itu dimaafkan. Yang kesembilan, dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya. Contohnya, penjual boleh menjual kembali karung bekas tempat beras karena karungnya mengikuti kepada beras yang dijual. Demikian pula boleh mewakafkan kebun yang sudah rusak tanamannya karena tanaman mengikuti tanah yang diwakafkannya. Berikut manfaat kaidahnya. Yang pertama, menunjukkan fleksibilitas hukum syariah dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sulit atau darurat. Yang kedua, memastikan penerapan hukum tidak menyebabkan beban berlebihan, mendorong keadilan dan kemudahan bagi umat, serta menyediakan solusi praktis dalam situasi darurat. Dan yang terakhir, pemahaman ini mendalam pengetahuan fikih dan mendukung keputusan yang bijaksana serta relevan dalam konteks modern, sehingga agama tetap relevan dan praktis menghadapi tantangan zaman. Berikut ada contoh studi kasus sehingga kita mudah memahaminya. Kaidah usul fikih al-masyaqqah tajlibu at-taysir merupakan salah satu metode yang digunakan oleh mujtahid untuk menetapkan hukum dalam kondisi darurat atau keadaan terpaksa. Contohnya implementasi kaidah tersebut di tengah wabah COVID-19 khususnya terkait dengan himbauan untuk melaksanakan sholat Jumat di rumah sesuai dengan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Fatwa tersebut mengatur bahwa orang yang telah dinyatakan positif COVID-19 wajib menjaga jarak sosial agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Fatwa ini juga mewajibkan mereka yang terpapar untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Selain itu, mereka yang terpapar dilarang melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat tarawih, dan sholat idul fitri. Fatwa tersebut menimbulkan beragam sikap dan tanggapan di masyarakat. Ada yang menutup masjid dan melarang semua aktivitas ibadah di dalamnya. Ada yang membuka masjid hanya untuk jamaah sekitar, ada yang membuka masjid khusus untuk sholat Jumat, dan ada juga yang tetap melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dengan menjaga jarak antar jamaah. Situasi ini tidak hanya terjadi di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona merah, tetapi juga di beberapa daerah yang masih dikategorikan sebagai zona hijau. Dari materi yang telah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan, al-masyaqqah tajlib at-taysir adalah prinsip fundamental dalam hukum Islam yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Prinsip ini menegaskan bahwa syariah memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi kondisi sulit atau darurat, sehingga kewajiban agama tidak menjadi beban yang berlebihan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.